Halo anak-anak, apa kabarnya semua? Tentu baik-baik saja kan? Nah, jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Fajri dalam video pembelajaran IPA kelas 7. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi dari beberapa ahli, yaitu tentang klasifikasi menurut Aristoteles dan klasifikasi Carolus Linnaeus. Nah, sekarang kita lanjutkan materi lanjutannya, yaitu tentang klasifikasi sistem 5 kingdom. Langsung saja ya, kita mulai. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengenalkan klasifikasi 5 kingdom, yaitu yang pertama ada Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Plantae, dan yang kelima Animalia. Nah, pada masing-masing klasifikasi 5 kingdom ini ada bagian-bagiannya tersendiri. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu Monera. Monera merupakan organisme bersifat prokariotik, yaitu sel yang intinya tidak mempunyai membran atau selaput inti. Monera berasal dari kata Yunani moneres yang artinya tunggal. Monera terdiri atas satu sel uniseluler atau banyak sel, atau biasa disebut multiseluler. Nah, yang termasuk Monera adalah sebagai berikut. Ganggang belah atau ganggang biru biasanya hidup berkelompok atau berkoloni dan menempel pada tumbuhan. Jadi habitat hidupnya selalu menempel pada tumbuhan lain ya. Contohnya pada akar pakis haji, pada daun Azolla pinnata atau Nostos commune yang hidup bebas di tanah. Kemudian contoh Monera selanjutnya adalah jamur belah, hidup parasit pada makhluk hidup lainnya. Kita lanjut klasifikasi 5 kingdom yang kedua, ada Protista. Nah, ciri-ciri Protista adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas satu sel atau banyak sel. Kemudian sudah memiliki selaput inti atau eukariotik. Yang kedua, ada yang dapat berfotosintesis, ada pula yang tidak. Kemudian cirinya yang ketiga adalah hidup di tempat yang berair atau basah, ataupun sebagai parasit pada organisme lain. Protista terdiri dari yang pertama ada protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu protos berarti pertama dan zoon berarti hewan. Nah, protozoa merupakan makhluk hidup uniseluler atau selnya eukariotik. Tubuhnya ada yang tetap, misalkan paramecium, dan bentuk tubuh yang berubah-ubah, misalnya amuba. Kemudian protista yang kedua ada namanya ganggang atau alga. Tubuh ganggang ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, ada yang punya satu sel, ada juga yang banyak sel, mempunyai klorofil dan pigmen lain, serta bersifat autotrof. Apa kemarin autotrof? Ya, dapat membuat makanan sendiri atau bisa berfotosintesis. Ganggang merupakan makhluk hidup yang hidup di air, yaitu di danau, sungai, kolam, dan laut. Berdasarkan pigmennya, ganggang dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu ganggang hijau, ganggang keemasan, ganggang coklat atau pirang, dan ganggang merah. Lanjut, klasifikasi 5 kingdom yang ketiga ada fungi. Bentuk tubuh fungi bermacam-macam. Fungi biasa kita kenal dengan nama jamur ya. Jadi bentuknya ada bermacam-macam. Ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Satu sel, ada juga yang banyak. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Hidup sebagai saprofit atau di sisa makhluk hidup ataupun parasit, menumpang pada makhluk hidup lainnya. Jamur yang bersifat saprofit menguntungkan karena menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Jadi ada beberapa jamur yang hidup di sisa-sisa makhluk hidup lainnya, misalkan pohon yang sudah mati ataupun buah-buah yang sudah busuk. Nah, itu jamur yang bersifat saprofit ini bisa tumbuh di tempat tersebut.
Kemudian kita lanjut klasifikasi 5 kingdom yang keempat, yaitu Plantae. Plantae termasuk makhluk hidup multiseluler atau memiliki banyak sel. Selnya bersifat eukariotik dan mampu melakukan fotosintesis. Kingdom Plantae meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada lumut. Lumut bersifat kosmopolit atau penyebarannya sangat luas. Lumut mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit lebih menonjol daripada fase sporofit. Alat perkembangbiakan jantan disebut anteredium, ya. Sedangkan alat perkembangbiakan betina pada jamur disebut archegonium. Lanjut, contoh Plantae yang berikutnya ada tumbuhan paku. Tubuhnya sudah berupa kormus, yaitu dapat dibedakan meliputi akar, batang, dan daun sejati. Lanjut, contoh Plantae yang ketiga ada tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji sudah dapat dibedakan dengan jelas, ada akar, batang, dan juga daun. Karena tumbuhan ini berbunga, maka disebut Anthophyta. Karena alat perkembangbiakannya kelihatan, maka disebut Phanerogamae. Nah, berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibedakan menjadi 2 subdivisio, yaitu yang pertama ada Gymnospermae. Gymnospermae pada tumbuhan biji mempunyai ciri-ciri berakar tunggang, batang bercabang, daunnya sempit atau kaku, bijinya tampak dari luar. Bunga jantan dan bunga betina tersusun dalam bentuk strobilus. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Ada ginkgo biloba untuk pelancaran peredaran darah ke otak. Kemudian ada Pinus mercusi untuk pembuatan kertas. Lanjut, yang kedua ada Angiosperma. Angiosperma dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping 1, kemudian tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping 2. Kita lanjut, kingdom yang kelima ada Animalia. Nah, Animalia ini tentang hewan. Nah, hewan sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, itu berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Yang tidak mempunyai tulang belakang disebut avertebrata, dan yang mempunyai tulang belakang itu disebut vertebrata. Kita bahas dulu yang avertebrata. Avertebrata yang pertama ada hewan berpori atau porifera. Permukaan tubuh porifera itu tubuhnya berpori-pori, mempunyai rangka luar, kemudian bersifat hermaprodit atau dalam satu tubuh terdapat 2 sel kelamin. Jadi ada kelamin betina atau kelamin jantan. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, contoh avertebrata ada hewan berongga. Nah, ini mempunyai rongga gastrovaskuler, yaitu sebagai alat pencernaan. Contohnya anemon laut, ya, atau ubur-ubur. Itu termasuk hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang yang termasuk hewan berongga. Kita lanjut, untuk hewan avertebrata yang ketiga ada protozoa atau hewan bersel 1. Ciri-cirinya sudah disebutkan tadi, tubuhnya mempunyai 1 sel, cara hidup bebas dan parasit pada makhluk hidup lainnya. Jadi ada yang bebas, ada juga yang numpang hidup di makhluk hidup lainnya atau disebut parasit tadi. Selnya tidak memiliki plastida, kemudian bergerak dengan kaki semu, bulu cambuk atau berbulu getar, berkembang biak dengan cara membelah diri atau tak kawin, ya. Tapi bisa ada juga yang kawin atau konjugasi. Kemudian contoh avertebrata yang berikutnya ada cacing atau vermes. Nah, berdasarkan bentuk tubuh dibedakan menjadi 3 kelompok cacing ini. Yang pertama cacing pipih. Tubuh berbentuk pipih seperti pita, lunak, dan tidak memiliki sistem peredaran darah. Kemudian hidup ada yang parasit, ada juga yang bebas. Cacing pipih dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama cacing getar, contohnya planaria. Kemudian yang kedua ada cacing hisap, contohnya cacing
hati. Kemudian yang ketiga adalah cacing pita. Contohnya ada cacing pita sapi atau cacing pita pada babi. Kemudian contoh cacing atau vermes ini, yang kedua kelompoknya dinamakan cacing gilik. Nah, tubuhnya berbentuk gilik, alat reproduksinya terpisah. Contohnya cacing perut, kemudian cacing kremi, kemudian cacing tambang. Nah, ini termasuk cacing gilik. Kemudian kelompok cacing yang ketiga ada cacing gelang. Bentuk tubuhnya bulat panjang, mempunyai mulut dan anus bersegmen atau berruas-ruas. Kemudian tiap segmen atau ruasnya mempunyai rambut getar. Contohnya cacing tanah, lintah. Nah, itu contoh cacing gelang. Kemudian yang selanjutnya hewan avertebrata adalah moluska atau hewan lunak. Ciri-cirinya tubuhnya lunak, tidak bersegmen, kemudian memiliki mantel yang dapat menghasilkan cangkang, memiliki peredaran darah dan sistem reproduksi. Contohnya cumi-cumi, gurita, dan bekicot. Nah, hewan lunak ini bisa dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas kerang. Kelas kerang ini tubuhnya dilapisi 2 cangkang yang dihubungkan dengan engsel sehingga dapat membuka dan menutup, ya. Pernah lihat kerang? Ada engsel seperti pintu, jadi bisa membuka dan menutup. Nah, cangkang terdiri dari 3 lapisan luar, tengah, dan dalam. Kemudian lanjut kelas yang kedua untuk hewan lunak ada namanya cephalopoda atau hidup di laut. Ciri-cirinya mempunyai tinta untuk melindungi diri dari musuh. Mulut memiliki 8 tentakel pendek untuk memegang mangsa dan 2 tentakel untuk perkawinan. Contohnya gurita dan cumi-cumi. Nah, gurita dan cumi-cumi itu termasuk kelas hewan lunak cephalopoda. Kemudian kelas hewan lunak yang ketiga ada namanya siput. Ciri-cirinya hidup di darat, bernapas dengan paru-paru, di air dengan insang. Jadi ada 2 alat pernapasan. Kemudian berjalan menggunakan otot perut sambil mengeluarkan lendir untuk mempermudah gerakannya. Termasuk hewan hermaprodit, artinya mempunyai 2 alat kelamin dalam satu tubuhnya, tetapi tidak melakukan pembuahan sendiri. Nah, meskipun di dalam tubuhnya ada 2 kelamin, yaitu jantan dan betina, tetapi tidak dapat melakukan pembuahan sendiri. Jadi memerlukan pasangan juga, ya. Lanjut, avertebrata yang keenam ada hewan berbuku-buku atau biasa disebut arthropoda. Ciri-cirinya tubuh terdiri kepala, dada, dan perut. Dia memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan panas, bau-bauan. Mata majemuk terdiri beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi 6 yang disebut mata faset. Hewan berbuku-buku atau arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, ya. Kita bahas dulu kelas bagi arthropoda ini atau hewan berbuku. Yang pertama ada kelas insekta atau kelas serangga. Ciri-cirinya tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan perut. Pernapasannya dengan sistem trakea, yaitu pembuluh udara yang bermuara pada stigma, ya. Mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, kepompong, dewasa. Kemudian bisa juga metamorfosis yang tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, lalu langsung ke dewasa. Peredaran darahnya terbuka, artinya darah mengalir di dalam pembuluh darah. Kemudian kelas yang kedua untuk arthropoda atau hewan berbuku-buku ada kelas Crustaceae atau udang-udangan. Ciri-cirinya tubuh terdiri dari kepala, dada menyatu langsung dengan perut. Nah, kepala terdapat 2 pasang antena panjang dan pendek, dan kakinya ada 5 pasang. Contohnya udang, kepiting, rajungan, dan ketam. Kemudian kelas yang ketiga untuk arthropoda atau hewan berbuku-buku ada namanya laba-laba. Untuk kalian sudah tahu, tubuh terdiri
dari kepala dada menyatu dengan perut. Pada kepala terdapat 4 pasang kaki. Alat pernapasannya dengan paru-paru buku, yaitu berlapis-lapis. Laba-laba dibagi menjadi 3 ordo, yaitu yang pertama Archanida atau bangsa laba-laba. Contohnya laba-laba rumahan ya. Kemudian yang kedua, ordo yang kedua ada Scorpionida atau bangsa kala. Contohnya kalajengking. Kemudian ordo yang ketiga ada Acarina atau bangsa tungau. Contohnya caplak atau kutu. Kemudian kelas arthropoda yang terakhir atau keempat ada lipan. Tubuhnya terdiri dari kepala dan perut yang berruas-ruas. Nah, tiap ruas memiliki 1 pasang kaki. Dia bernapas dengan trakea, contohnya kelabang dan kaki seribu. Oke, kita lanjut bahas tentang vertebrata atau hewan bertulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama kelas Pisces atau kelas ikan. Nah, ciri-cirinya tubuhnya ditutupi oleh kulit yang bersisik. Tentu sudah tahu kan? Kemudian alat geraknya berupa sirip. Alat pernapasan ikan adalah insang. Kemudian kelas yang kedua ada amfibi. Amfibi tubuhnya ditutupi kulit tipis yang lembab karena adanya kelenjar yang menghasilkan lendir di permukaan tubuhnya. Kulit yang lembab memudahkan terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Dapat hidup di 2 habitat ya, yaitu di darat dan di air. Jadi amfibi itu hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air atau mempunyai 2 habitat. Oke, kita lanjut. Kelas yang ketiga adalah kelas reptilia atau reptil. Ciri-cirinya tubuhnya ditutupi kulit yang kering dan bersisik. Cirinya berjalan dengan melata. Alat pernapasan reptil ini adalah paru-paru. Nah, reproduksi secara bertelur beranak, dan juga ada yang beranak. Contohnya kura-kura, penyu, kadal, cicak, biawak, ular sawah, ataupun ular kobra. Kemudian kelas yang keempat untuk vertebrata atau hewan yang bertulang belakang adalah aves atau burung. Nah, ciri-cirinya tubuh ditutupi bulu, alat geraknya berupa sepasang kaki dan sayap, serta mempunyai paruh. Alat pernapasannya berupa paru-paru yang dilengkapi pundi-pundi udara yang berguna membantu pernapasan pada saat terbang. Kemudian ciri-cirinya bersifat homoiterm, artinya suhu tubuhnya tetap, tidak terpengaruh suhu lingkungan di luar ya. Jadi kalau hujan dia tidak merasa kedinginan, ataupun saat cuaca terik dia tidak merasa kepanasan. Jadi suhu tubuh pada aves atau burung ini tetap. Reproduksinya secara ovipar ya, fertilisasi secara internal atau secara kawin. Contohnya ada merak, kalkun, angsa, burung merpati, masih banyak lagi. Kemudian kelas yang terakhir atau yang kelima untuk hewan bertulang belakang ada mamalia. Ini kalian sudah sering dengar, atau hewan menyusui. Ciri-cirinya tubuh ditutupi rambut dan mempunyai 2 pasang anggota gerak. Alat pernapasan berupa paru-paru. Kemudian reproduksi dengan secara ovipar ya. Contohnya kanguru, paus, lumba-lumba, kambing, sapi, kera, masih banyak lagi. Contoh dari mamalia. Oke, sampai sini jelas ya tentang klasifikasi 5 kingdom tadi. Kita coba rangkumkan sedikit. Untuk klasifikasi 5 kingdom ini ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Untuk bagian-bagiannya udah kita jelaskan tadi ya. Nah, Bapak kira sampai sini dulu video pembelajaran kali ini. Silahkan kalian buka buku referensi atau LKS-nya supaya lebih jelas dan memahami. Untuk
tugas selalu Bapak sisipkan di akhir video. Silahkan dikerjakan. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan langsung ke Bapak ya. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Selalu semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Feeling